Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, untuk kesehatan yang baru, untuk anugerah Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami pada hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Terima kasih kesempatan pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit seperti Pak Mandik Tuhan yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan tolong dan Tuhan sertai supaya seluruh proses screening, perawatan, check up semua bisa berjalan dengan baik. Dan dalam 1-2 hari ini Pak Mandik bisa kembali ke rumah. Berdoa untuk jemaat yang sedang holiday dimanapun mereka berada. Tuhan juga boleh sertai dan Tuhan boleh pimpin mereka satu persatu. Kami berdoa menyerahkan jam ini Tuhan, ketika kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh memberikan kami pengertian rohani, pencerahan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan hamba-Mu dengan segala cacat celah dan kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan mau pakai untuk bisa menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan khotbah pembinaan, yaitu dari pengakuan iman rasuli. Dan mulai bulan ini kita akan belajar khotbah pembinaan dengan topik yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi topik-topik yang kita bahas ini sebetulnya berdasarkan sebuah survei yang dilakukan pada tahun sekitar 2010 atau 2009 oleh Barna Institute. Barna Institute melakukan sebuah survei di antara orang Kristen dan antara orang non-Kristen. Lalu pertanyaannya adalah hal-hal apa atau pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen yang sulit Anda terima atau yang sulit Anda mengerti. Nah, ketika didaftarkan, maka ada sekitar 20 lebih pertanyaan yang sulit tentang iman Kristen. Dan salah satu pertanyaan itu adalah ini. What make you so sure that God exists? Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Tuhan itu ada? Apa buktinya Tuhan itu ada sehingga engkau begitu yakin? Nah, ini salah satu pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebetulnya ketika kita menjawab pertanyaan ini tentang the existence of God, keberadaan Tuhan, Bapak Ibu bisa baca YouTube, ada banyak khotbah, baca artikel, baca buku, ada banyak. Dan ada begitu banyak argumentasi, ada begitu banyak perdebatan, ada begitu banyak jawaban. Tetapi di tengah-tengah khotbah ini saya akan berusaha menyampaikan yang paling utama yang Alkitab menyatakan tentang bukti keberadaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu pertanyaan sulit yang sering ditanyakan adalah apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Tuhan itu ada? Apalagi Anda tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar atau tidak bisa menyentuh Tuhan. Mengapa engkau yakin Tuhan itu ada? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya tentang keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Sebetulnya pertanyaan yang sama kita bisa tanyakan, apakah cinta itu ada atau tidak? Apakah love itu ada atau tidak? Manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Itulah sebabnya kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Cinta bukanlah entitas fisik, sesuatu yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa diraba, tapi nyata adanya. Cinta itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilihat, namun bukti dari cinta itu nyata. Apa bukti dari cinta? Pertama, mungkin ketika orang jatuh cinta, dia mulai menulis surat cinta, mulai menjadi puitis. Atau kita menghabiskan waktu berjam-jam di telepon dengan orang yang kita kasihi. Seorang ibu atau seorang ayah bisa tidak tidur dan tidak makan untuk menunggui anaknya yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Ada orang tua yang rela menjual organ tubuhnya. Ini terjadi di Indonesia dan juga banyak sekali terjadi di Cina. Demi pengobatan anak-anaknya. Dia jual ginjalnya, dia jual apanya supaya anaknya bisa mendapatkan pengobatan. Semua ini adalah bukti tentang the existence of love. Cinta itu tidak bisa kelihatan, tetapi kita bisa melihat efeknya, bukti-buktinya dalam kehidupan kita. Tetapi apakah saya bisa membuktikan cinta itu kepada Anda? Kalau Anda bertanya, buktikan, tunjukkan kepadaku cinta. Show me the love. Saya tidak bisa menunjukkannya. Apakah saya bisa menunjukkan cinta itu kepada Anda? Yaitu sesuatu yang bisa dilihat, didengar, diraba.
Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena cinta itu tidak kelihatan. Love is invisible. Cinta adalah sesuatu yang dapat dirasakan, dialami keberadaannya. Melalui apa? Melalui efek-efeknya, tindakan-tindakannya dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan udara. Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa menghirupnya, kita bisa mengalaminya, dan kita hidup di dalamnya. Angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan tiupan angin. Atau seperti daya gravitasi, kita tidak bisa melihat daya gravitasi karena tidak kelihatan. Tetapi sekalipun kita tidak dapat melihatnya, bukan berarti daya gravitasi itu tidak ada. Jangan Anda coba-coba melawan atau mengabaikannya. Kalau dari atas tiba-tiba langsung mau melangkahkan kaki, pasti jatuh ke bawah. Kalau nggak percaya, silakan coba yang di atas. Jangan lawan, karena sekalipun kita tidak melihat daya gravitasi, tapi daya gravitasi itu ada. Udara kita tidak melihatnya, tapi kita menghirupnya. Angin kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan tiupannya. Cinta kita tidak bisa melihatnya, tapi kita melihat efek-efeknya dalam kehidupan kita. Jadi God juga, Allah yang kita percaya itu juga adalah Allah yang the invisible, yang tidak kelihatan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada? He is not tangible. Tangible itu sesuatu yang bisa kelihatan, bisa dipegang dan sebagainya. Kita tidak bisa menimbangnya, kita tidak bisa mengukurnya, kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang kita, atau kita tidak bisa mendeteksi dengan radar kita. Keberadaannya tidak terdaftar oleh panca indera kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Mengapa? Mengapa kita tetap percaya Tuhan itu ada? Bagaimana kita meresponi pertanyaan ini? Dalam hidup ini ada banyak hal yang penting yang kita percayai, sekalipun kita tidak melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya. Betul? Dalam hidup ini ada banyak hal kita percayai, sekalipun kita tidak lihat, kita tidak bisa dengar, kita tidak bisa menyentuhnya. Cinta adalah salah satunya, seperti yang kita bahas di atas. Cinta itu nyata dan kita semua percaya akan cinta. Tapi cinta itu sendiri bukanlah barang materi yang kelihatan. Cinta bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat, dengar, atau sentuh secara langsung. Pemahaman iman Kristen tentang Allah adalah Allah bukanlah barang materi. Itu prinsip pertama. Tuhan itu bukan materi. Hal ini jelas dinyatakan dalam Alkitab, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah bukanlah teman-teman saya seperti si Anu. Allah bukanlah iPad saya, jam saya, mobil saya. Semua yang bisa saya lihat, yang bisa saya dengar, yang bisa saya sentuh, yang bisa saya pegang, semua itu bersifat fisik, materi. Tapi Tuhan bukan materi. Dikatakan God is spiritual being or reality. Allah adalah keberadaan atau realitas yang rohani. Dan realitas rohani adalah sesuatu atau realitas rohani adalah hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita, mata jasmani kita, didengar oleh telinga jasmani kita, atau disentuh oleh tangan fisik kita. Itu sebabnya kita tidak perlu kaget bahwa kita tidak bisa mengalami Allah seperti kita mengalami hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan, mengalami Tuhan dengan kita mengalami hal-hal materi yang lain dalam kehidupan kita. Hal-hal yang dinyatakan di atas bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengalami Allah dengan cara yang lain. Apabila kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan kita merasakan kehadirannya dan campur tangannya dan karyanya dalam kehidupan kita. Ada personal respon, ada pengalaman pribadi, ada sesuatu yang disebut sebagai spiritual encounter,
atau moment of encounter, yaitu kita mengalami momen perjumpaan secara pribadi dan kita mengalami Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Mungkin pengalaman iman kita itu dengan Tuhan tidak sedramatis orang lain. Orang lain mungkin mengalami peristiwa yang dramatis, tiba-tiba divonis sudah mati, tiba-tiba bangkit lagi. Tiba-tiba kena kanker stadium 4, dokter sudah angkat tangan, tinggal hitungan hari. Tiba-tiba di scan, kankernya hilang. Mungkin pengalaman kita tentang Tuhan tidak sedramatis itu. Tetapi poin pentingnya adalah apabila kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman iman tersebut merupakan bukti bahwa Tuhan itu nyata dan aktif dalam dunia ini, dalam hidup kita. Bukti bahwa Allah nyata dan aktif dalam dunia ini adalah ketika kita mengalami Allah nyata dan aktif berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu pergumulan dihadapi oleh anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah mereka ketika dalam masa fase-fase remaja mempertanyakan banyak hal. Mempertanyakan tentang imannya, Tuhan itu ada atau tidak. Mempertanyakan tentang otoritas. Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus nurut? Saya harus taat kepada ini. Lalu mulai menanyakan nilai-nilai moral. Kenapa itu salah? Kenapa itu tidak boleh? Saudara, kita semua mungkin mengalami anak-anak kita, cucu kita mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Sekalipun mereka ke gereja, mungkin mereka mempertanyakan hal yang sama. Saya ingat beberapa 2-3 bulan yang lalu, saya sama putri saya, sama anak saya, nih anak saya laki ada di sini. Di mobil lagi ngobrol-ngobrol dan lagi diskusi. Anak saya yang cewek mengatakan bahwa ketika dia remaja SMP SMA, sekalipun dia ke gereja, dia melayani, dia aktif, tapi dia juga mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Nah, tetapi ketika dia mulai bertumbuh, mulai kuliah, mulai mengalami pergumulan tertentu dalam hidupnya, nah itu menjadi moment of encounter with God. Ketika dia mengalami pergumulan, masalah dalam hidupnya, itu menjadi momen di mana dia berada di persimpangan jalan untuk mau percaya Tuhan itu sebetulnya ada atau tidak. Tuhan sebetulnya hidup dalam diri kita, hadir dalam pergumulan kita atau tidak. Nah, putri saya mengatakan dia mengalaminya, maka dia meyakini secara pengalaman pribadi bahwa Tuhan itu ada. Dia ke gereja, dulu dia bertanya, apa dulu karena saya ke gereja? Karena papa saya pendeta. Jadi anaknya udah otomatis ke gereja dan sebagainya. Aktif karena papanya juga aktif di gereja. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami iman secara pribadi kepada Tuhan. Anak laki ini masih dalam masa-masa mencari. Dia juga bertanya, apa saya ke gereja? Mungkin karena saya lahir di keluarga Kristen. Dari kecil sudah dibaptis, dari kecil sudah dibawa ke gereja. Sampai sekarang ke gereja. Apakah saya ke gereja karena orang tua saya? Karena papanya pendeta, ataukah karena itu menjadi keyakinan saya? Sesuatu yang masih dia gumuli. Dan tidak apa-apa, sebagai orang tua kita terus mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kaget kemudian kita jadi itu kalau anak kita mulai bertanya Tuhan itu ada atau tidak. Saya ragu Tuhan itu ada atau tidak. Itu pertanyaan yang umum ketika ditanyakan oleh anak remaja. Yang kita lakukan sebagai orang tua adalah mendoakan dia, mendampingi dia, berdoa supaya Tuhan membukakan hatinya, supaya ada momen tertentu dalam hidupnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah salah satu bukti yang tidak bisa dibantah tentang keberadaan Tuhan. Kita boleh menjelaskan kepada anak kita bukti tentang keberadaan Tuhan. Ini loh bukti Tuhan ada. Ini. Oke, mereka bisa terima. Secara reason mereka bisa terima. Oh, Tuhan ada. Tapi kalau mereka tidak mengalami internalisasi kebenaran itu dalam hidup mereka, hati mereka juga tidak ada gunanya. Kebenaran itu bukan hanya sekedar diketahui. Kebenaran itu harus dialami. Tuhan bukan sekedar untuk diakui, tapi Tuhan itu harus dialami. Jadi setiap kita harus punya personal encounter with God. Karena itulah panggilan kita. Ada personal response. Kita tahu bahwa Allah ada karena Ia ada Tuhan dan sahabat kita. Ia mengampuni dosa kita, mengubahkan hidup kita menjadi baru. Ia berbicara kepada kita, memimpin kita, mengarahkan kita, menegur kita ketika kita salah. Dan senantiasa melakukan segala sesuatu atas dasar kasih-Nya.
kepada kita dan untuk kebaikan kita. Jadi kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam hidup kita. Jadi itu kebenaran yang harus kita yakini tentang keberadaan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak bisa disentuh, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa diraba, tapi kita mengalami pengalaman iman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apa bukti Tuhan ada. Apa bukti Tuhan ada? Ada banyak hal yang bisa diperdebatkan atau dipaparkan. Saya hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, evidence pertama, existence of the universe. Bukti keberadaan alam semesta ini adalah bukti tentang keberadaan Tuhan. Banyak orang percaya bahwa alam semesta ini kekal adanya. Dunia ini, alam semesta ini dari dulunya sudah ada. Dari mana asalnya? Nggak ada, pokoknya dari dulu sudah ada. Baik Lao Tzu, Taoisme, maupun Aristotle percaya bahwa alam semesta ini kekal atau tidak memiliki permulaan. Dan selama zaman-zaman awal, abad-abad pertama, abad-abad pertengahan, banyak orang percaya bahwa alam semesta ini kekal, dari dulu sudah ada. Nah, teori ini mulai terbantahkan ketika pada tahun 19 Albert Einstein mengembangkan teori relativitas yang menempatkan dunia ilmu pengetahuan pada waktu itu. Jadi dibutuhkan waktu hampir 18 abad untuk mengubah keyakinan bahwa dunia ini tidak kekal adanya. Dunia ini punya permulaan, dan itu dimulai oleh Albert Einstein. Salah satu implikasi dari teori relativitas adalah alam semesta atau universe ini yang didefinisikan sebagai waktu, sebagai tempat, sebagai materi, atau sebagai energi fisik, itu memiliki starting point dalam sejarah. Ada permulaannya. Ini berarti alam semesta tidaklah kekal adanya, melainkan memiliki permulaan. Ada satu waktu di mana alam semesta ini tidak ada. Jadi kalau boleh disimpulkan, cosmological evidence, ini istilah filsafat membuktikan tentang keberadaan alam semesta. Dikatakan, whatever begin to exist must have a cause for its existence. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab keberadaannya. Lalu poin kedua, alam semesta ini memiliki permulaan. Poin ketiga, oleh karena itu alam semesta pasti memiliki penyebab dari keberadaannya. Apa yang menyebabkan alam semesta ini yang dari dulu tidak ada menjadi ada? Maka jawabannya adalah penyebab dari keberadaan alam semesta ini haruslah sesuatu yang melampaui waktu, melampaui tempat, melampaui materi, melampaui energi fisik, dan yang biasa kita kenal atau kita sebut sebagai Tuhan, Allah, atau God. Ini kesimpulan dari cosmological evidence tentang keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, penyebab dari keberadaan alam semesta adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyebabkan, Tuhanlah yang menjadikan alam semesta. Dan ini konsisten dengan Alkitab. Keberadaan ini persis dengan apa yang diyakini, yang dinyatakan dalam kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama dalam Alkitab. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. In the beginning, God created heaven and earth. Pada mulanya Tuhan menjadikan universe. Itu kata kita. Jadi keberadaan alam semesta itu membuktikan tentang keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Bukti kedua, yaitu the beauty and complexity of our universe. Bukti kedua tentang keberadaan Allah adalah tentang keindahan alam ciptaan Tuhan ini dan kompleksitas dari dunia ciptaan Tuhan ini. Mazmur 19 ayat 1 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Segala keindahan, keteraturan, dan kompleksitas dari alam semesta ini mengarahkan kita untuk mempercayai seorang perancang agung, the great designer, yang maha bijaksana dan maha kuasa yang telah menciptakannya. Saudara, tadi kita sudah baca dalam Yesaya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua, bukan binatang ya,
semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan menciptakan sebuah dunia yang begitu indah dan begitu kompleks. Saudara, seorang teolog yang sangat terkenal dari gereja Katolik yaitu Thomas Aquinas, tahun 1400-an menulis sebuah buku textbook teologi yang sangat terkenal, yaitu Natural Theology, Summa Theologia. Natural Theology yaitu teologi tentang alam semesta. Jadi dia mengatakan sebuah tesis bahwa ketika kita melihat dunia ciptaan Tuhan itu, maka tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah bahwa Tuhan itu ada. Itulah sebabnya orang Katolik sangat senang melakukan kontemplasi. Orang Katolik suka pergi lihat alam, dia bunga, dia suara burung berkicau, dia angin, dia air, dia danau dan sebagainya. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa ketika kita bisa menyatu dengan alam, kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ini sesuatu yang kalau di gereja Protestan agak kurang. Kita lihat bunga, oh bagus ya, udah lewat. Burung suaranya bagus ya, burung. Kita adu yuk. Orang Katolik ketika melihat semuanya itu, mereka langsung melakukan kontemplasi. Bagaimana burung berbicara kepadanya, bagaimana bunga bicara kepadanya. Seorang teolog terkenal dari Katolik yaitu namanya Fransiskus Assisi. Secara legenda dikatakan dia bisa berbicara dengan burung, dia bisa berbicara dengan hewan, dia bisa berbicara dengan bunga, dia bisa berbicara dengan pohon-pohon. Itu natural theology. Dengan mau mengatakan bahwa alam semesta ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan ada. Keindahan alam semesta, kompleksitas dari alam semesta, segala molekul, atom yang diciptakan oleh Tuhan sudah cukup seharusnya untuk membuat kita yakin Tuhan itu ada. Oke, sekarang lihat yang terakhir. Evidence yang ketiga, our morally good universe. Dunia kita yang secara moral baik dalam pengertian tertentu, dalam kondisi tertentu baik, itu membuktikan tentang Tuhan ada. Misalnya contoh-contoh, seorang pria di Chicago mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan seorang kasir di toko grocery yang hampir tidak dikenalnya. Mau kita melakukan itu? Kita dengar ini pegawai 7-Eleven di sini. Kita waktu ke sana isi bensin lalu ketemu dia. Oh, mukanya pucat, sakit-sakit. Kita tanya ada apa? Oh, saya gagal ginjal. Saya harus cuci darah seminggu 4 kali. Terus mau nggak? Kebetulan cek darah cocok segala macam. Kita langsung nggak kenal orang itu. Kita donor, kita sumbangkan 1 ginjal untuk dia. Mau? Mungkin ada orang mau, tapi umumnya orang tidak mau, betul nggak? Sekalipun kita percaya dengan 1 ginjal bisa hidup, tapi kita tidak mungkin serta-merta mendonorkan ginjal kita untuk orang kita tidak kenal. Barangkali itu anggota keluarga kita mau, tapi orang kita tidak kenal, belum tentu. Tapi dalam dunia ini ada orang yang melakukan seperti itu. Seorang remaja berusia 19 tahun, Shesu, asal Tiongkok, melakukan hal mulia kepada sahabatnya Changji. Shesu selama 3 tahun terakhir menggendong temannya untuk berangkat ke sekolah tiap hari, antar dan pulang lagi. Itu jalan yang tidak mudah. Shesu sendiri mengaku bahwa ia tidak ingin sahabatnya ketinggalan pelajaran di sekolah. Changji mengidap penyakit pada otot dan tulang yang membuatnya tidak bisa berjalan. Ada orang, teman, anak remaja melakukan hal seperti ini. Seorang CEO dari perusahaan pengelola gaji di Seattle, namanya Dan Price, memotong 90% gajinya sendiri atau sebesar 1 juta US dollar dan dimasukkan dalam keuntungan perusahaan mereka. Hasilnya, Dan bisa menaikkan gaji para pegawainya. Kenaikan tersebut sebanyak 16% dari masing-masing gaji awal karyawannya. Apa yang disebutkan di atas adalah sedikit contoh dari kebaikan-kebaikan yang masih kita hidup di dunia ini. Namun pertanyaannya adalah, atas dasar apa sesuatu itu dianggap sebagai baik atau buruk? Apa standarnya kita mengatakan ini baik, ini buruk?
Penilaiannya itu dari mana? Standarnya dari mana? Apa standarnya kita menilai ini benar, itu salah? Standarnya dari mana? Cara menilainya dari mana? Dari mana konsep-konsep itu berasal? Saudara, ada sebuah artikel berjudul Secularism Ongoing Debt to Christianity, yaitu utang dari dunia sekuler, yaitu dunia yang tidak percaya kepada Tuhan terhadap kekristenan. Dan ini ditulis oleh seorang ateis terkenal, saudara. Dia mengatakan, sekalipun saya adalah seorang sekularis, seorang ateis, tetapi saya menerima bahwa secara umum mayoritas orang itu akan secara moral dan secara rohani terhilang kalau tidak ada agama. Agama di sini maksudnya ada kekristenan. Dikatakan, apakah kita bisa berargumentasi? Apakah ada yang keberatan bahwa kalau kejahatan atau perzinahan, segala bentuk penyimpangan seksual itu dalam kondisi tertentu masih terkontrol, itu karena ada agama, karena ada kekristenan, maka kejahatan itu tidak begitu leluasa. Percabulan, perzinahan tidak begitu leluasa karena ada kekristenan yang mengontrol. Lalu berikutnya dia mengatakan, bukankah sangat menyenangkan kita hidup di dalam sebuah komunitas, misalnya di Australia, di mana hukum dan keadilan itu tetap di-maintain, dihargai. Tetapi apakah semuanya itu mungkin terjadi jikalau kekristenan itu tidak menjadi kompas, menjadi pedoman di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah kita sebagai orang-orang sekularis, orang-orang ateis, bukankah kita mendapatkan benefit dari masyarakat yang secara moral masih oke karena pengaruh kekristenan? Lalu berikutnya dia mengatakan, masyarakat yang sebuah masyarakat yang teratur itu bergantung kepada moral yang secara umum diterima, dan tidak ada moral tanpa adanya agama atau kekristenan. Dan dia mengatakan tidak ada moral yang sempurna dan komprehensif sebagaimana yang disampaikan oleh Musa kepada kita di atas gunung. Di sini bicara tentang 10 hukum Tuhan. Seorang ateis pada akhirnya mengakui bahwa tidak ada moral yang begitu sempurna selain yang diberikan oleh Musa di atas gunung yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu 10 hukum Tuhan. Jadi seorang ateis terkenal berani mengakui bahwa dunia ini bisa dalam secara moral baik itu karena pengaruh kekristenan. Adanya kekristenan yang membuat moral di dunia ini masih dalam kondisi yang baik. Saudara, berbeda dengan ateis, orang Kristen memiliki dasar yang solid tentang nilai-nilai moral yang objektif. Karena dalam pemahaman iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang supreme, yang utama, yang transenden dan ilahi. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kebaikan itu berasal dari natur Tuhan sendiri. Nilai-nilai moral itu bukan ditemukan oleh manusia. Saudara, di sini ada kata apa? Di sini dikatakan value are not invented by human being. They are discovered by human being. Saudara, apa beda invent dengan discover? Indonesia sama-sama menerjemahkan tentang ditemukan. Tapi Inggris punya arti berbeda untuk invent dan discover. Invent itu artinya adalah kita menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Misalnya apa? Misalnya pesawat. Pesawat dulu kan tidak pernah ada, tapi ketika ada Wright bersaudara menemukan pesawat, maka pesawat ada. Itu namanya invent. Ditemukan, yang sebelumnya ada menjadi ada. Tapi kalau discover, yang sebetulnya ada cuma belum ditemukan. Misalnya apa? Benua Australia sudah ada, tapi karena dulu belum pernah ditemukan. Benua Amerika dulu belum pernah ditemukan, tapi ketika ada pelayaran ke sana ditemukan benua Amerika, ditemukan benua Australia. Itu namanya discover. Tapi kalau invent itu ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah,
Nilai-nilai moral itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengadakannya. Manusia hanya menemukan nilai-nilai moral. Kenapa? Karena Tuhan yang menanamkan dalam diri manusia nilai-nilai moral itu. Itu dikatakan di dalam Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan, yaitu orang-orang tidak percaya, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Manusia bisa bergumul dalam hatinya. Ada perasaan bahwa ini benar, ini salah, ini boleh, itu tidak boleh. Dari mana nilai itu? Dari mana standar itu? Dikatakan Tuhan yang menanamkan itu dalam diri manusia. Apabila kita menyembuhkan eviden ini, maka kira-kira statementnya adalah, kalau Tuhan tidak ada, maka nilai moral yang objektif pun tidak ada. Tetapi sekarang kita tahu bahwa nilai moral yang objektif itu ada. Oleh karena itu, Tuhan ada. Sebagai kesimpulan, kita percaya banyak hal yang kita tidak lihat atau alami secara langsung dengan panca indera kita. Dan kasih adalah salah satu contoh terbaiknya. Kita melihat bukti-bukti dari kasih melalui efek-efek yang ditimbulkannya, yang tadi saya sudah sampaikan. Begitu juga, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, namun kita dapat mempercayainya berdasarkan karyanya dalam hidup kita dan dunia sekitar kita. Salah satu cara kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu nyata dan aktif di dunia ini adalah dengan mengalami bahwa Tuhan itu nyata dan aktif dalam kehidupan kita setiap pribadi. Dan ini adalah bukti yang paling meyakinkan dan tak dapat dibantah. Sekali lagi, personal encounter with God itu ada bukti yang tidak bisa dipungkiri tentang Tuhan ada. Masa bodoh orang tidak percaya Tuhan ada. Masa bodoh orang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Saya yakin. Mengapa? Karena saya mengalami dalam hidup saya pribadi. Itu seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen. Jadi kita melihat eviden pertama tentang keberadaan Allah. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebabnya. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Oleh karena itu, alam semesta pasti memiliki penyebabnya. Dan penyebab yang harus melampaui waktu, tempat, materi. Dan itu adalah karakteristik dari Allah yang kita percaya, yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi alam semesta membuktikan Tuhan itu ada. Kedua, alam semesta diatur dengan begitu indah, sempurna, dan kompleks yang dapat menopang kehidupan segala macam makhluk. Semua bukti ini membawa kita pada Sang Perancang Agung yang disebut sebagai Allah dalam Alkitab. Dan yang terakhir, di luar Allah tidak mungkin ada standar moral yang objektif. Namun karena kita hidup di dunia memiliki standar moral yang objektif, maka pasti ada Sang Pemberi hukum yang ilahi. Dan kita menyebut Sang Pemberi hukum itu adalah Tuhan. Pengalaman pribadi kita, ilmu pengetahuan, filsafat, semua menunjuk pada keberadaan dari Allah yang tidak kelihatan. Allah yang di dalam Alkitab diperkenalkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kalimat terakhir, the cumulative case for God's existence is more than sufficient for an open-minded person to believe that He really is there. Jadi dengan segala bukti-bukti yang ada yang begitu komprehensif, seharusnya memimpin kita yang pikirannya terbuka untuk mempercayai bahwa Tuhan ada. Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya kasih kesempatan kalau ada satu pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Cukup jelas Bapak Ibu semua? Cukup yang di atas? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan di dalam Alkitab kepada kami, yang memimpin kami untuk mengakui dan mempercayai bahwa Engkau Allah yang hidup dan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong Tuhan, supaya sungguh-sungguh sekalipun ada banyak bukti-bukti tentang keberadaan Allah, tetapi semuanya itu akan menjadi sebuah pengetahuan di pikiran kami, di otak kami, jikalau kami tidak memiliki personal encounter with God.
Kami rindu Tuhan di dalam hidup kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu, kami mengalami pimpinan-Mu yang nyata dalam hidup kami dengan segala pergumulan persoalan yang ada di dalamnya. Kami rindu Tuhan mengalaminya bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu setiap kami yang hadir dalam kebaktian pada siang pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi. Kami rindu mengalami Engkau hidup dalam hidup kami, hidup di dalam segala sesuatu yang kami lewati dan kami alami Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, supaya dengan demikian ketika kami masih bergumul tentang keberadaan Allah, kami boleh mengalami Engkau secara nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam